ketimbang La Cobredia ketika bermain di liga profesional, dan tampak kita bakal beberapa tim juga sudah mulai mencari kendaraan-kendaraan untuk menyelamatkan rotasi mereka selanjutnya. Yes, 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 betul sekali. Dan kali ini dari di Expon yang cukup nyaman, Los Leones, kota yang cukup besar dan tidak ada yang mengambil. Kali ini kayaknya yang bakal bertemu adalah SLD dan juga Aura di bagian San Martin. Yap, dan kita bakal kayaknya juga dari di area San Martin, tampaknya dari Aura kembali bertempur dengan satu lawan yang cukup keras. Shine Like Diamond kali ini adu knock dengan tim Aura. Dua player sudah ke knockout dari tim Shine Like Diamond, bahkan sudah di-end juga, dimana dari Aura hanya No Mercy yang knockout sementara waktu ini. Tapi dari Aura kembali bermain dengan Jawir yang kali ini kembali melengkapi roster Aura. Yes, benar banget. Dan hanya No Mercy saja yang di take down dan bahkan berhasil untuk di revive sementara waktu. Dua player dari SLD sudah diamankan oleh tim Aura. Entah apakah yang terjadi karena Gosu dan juga Smap terpisah cukup jauh, namun Jexi darahnya begitu low, sedang kejar-kejaran 1 lawan 1 di rumah bata, tapi Jexi akan berusaha untuk memanggil teman-temannya untuk meminta bala bantuan, dan ternyata Gosu dari arah yang lain mendapatkan Jexi. Betul, terima kasih Jexi terlalu terbuka larinya. Dan sekarang kita bakal lihat kondisi 2 lawan 2 Chisun 3 lawan 2, tapi dalam kondisi Chisun belum melakukan healing kali ini ya. No Mercy sudah full health kali ini, juga bakal coba mengincar posisi dari seorang Gosu. Tampaknya kelihatan sedikit arah dari Gosu sedang berada di bagian pinggir-pinggir jendela, tapi dari No Mercy terkena lemparan bom. Untungnya belum sampai ke knock, hanya memberikan damage yang cukup besar. Kali ini Gosu mencari healing, tidak menemui healing yang dia cari, dan sekarang lempar molotov ke arah Chisun belum menemukan targetnya. Tapi dari Shine Like Diamond juga dari tim Aura sama-sama bingung cara fightnya gimana, karena minim banget utility mereka punya. Yes, betul, dan Smap sudah terspot di depan sana oleh seorang Jawir berusaha untuk melakukan counter, tapi Smap darahnya begitu low, berusaha dengan mengganti DPS kali ini, ditembak ke arah depan memberikan tekanan dan suara yang cukup mengerikan untuk tim Aura, dan ternyata Jawir dengan mini berhasil untuk mendapatkan satu, tapi No Mercy harus terkenok di belakang sana. Masih ada Chisun dan juga Jawir, dan ternyata rata sudah Shine Like Diamond dipulangkan oleh Aura. Betul, dan Jawir mendapatkan 4 kill, yang berarti dia meng-clutch lawannya. Tampaknya kita lihat sekarang pemain dari tim Aura yang baru bergabung kembali dengan roster ya sudah mulai menggendong nih pemain-pemain barunya. 4 kill loh, disabet semua. Tadi pakai mini malah dia. Pakai mini dia, sempat pakai mini ketika tembakannya kayak AK atau mungkin dari M4 habis pelurunya. Wah, gila. Siapakah Jawir? Udah tahu sih Udah sebenarnya. tahu ya. Pura-pura nggak tahu. Tapi mungkin Jawir sambil main sama generasi barunya Aura ya. Dia ngomong, "Ih, zaman gue dulu ya di Aura ya. Kita tuh mainnya kayak gini." Oh, lagi memberikan motivasi dan ilmu-ilmu ya. Betul. Old school banget kayaknya. Iya, itu kan Jawir tuh main old school. Salah satu generasi pertama PUBG Mobile Indonesia. Benar. Tapi yang menarik juga ya ketika dia berusaha untuk menggantikan Jaden ya kan, karena Jaden lagi beraksi di sana kan. Iya. Dan ternyata masih bisa untuk membawa Aura menyelamatkan drop zone-nya. Ini kan kayak pride drop zone banget gitu loh di San Martin. Betul. Dari zaman yang ada Valdus juga kan? Iya, selalu perang mereka, selalu perang. Tapi ya baik lagi sih, kali ini dengan tim Aura langsung menangin fight awalnya, 4 poin dikantongin langsung loh mereka. Itu udah bonus banget sih, udah poin bonus banget. Yes, betul. Dan kita harus bergeser juga untuk ke tim lainnya. Sementara waktu hanya ada 2 tim saja yang sudah dipulangkan. Wah, 2 tim. Udah sisa 14 tim. Siapa tadi ya? Kan tadi satu siapa, Shine Like Diamond. Satu lagi siapa ya? Harusnya ada 1 tim yang nggak ikutan, mungkin nggak sih? Mungkin. Kita bakal lihatnya nanti ya lebih jelas lagi siapa yang tidak ikutan ataupun siapa yang ditumbangin off cam tadi ya. Alright, soalnya tadi juga sempat melihat banyak sekali yang bertemu atau berdekatan, namun mungkin nggak tersorot sama kamera, tapi Dewa United, kita perlu apresiasi juga sih. Ini step up banget sih permainan dari Dewa United yang biasanya itu nggak terlalu bermain agresif, hanya fokus dengan rotasi-rotasi atau placement point. Tapi untuk di Qualcomm Snapdragon Conquest ini mereka bermain sangat agresif gitu loh. Sering banget mereka mendapatkan kill point demi kill point, bahkan berusaha untuk menyeruduk lawan-lawannya ketika mereka berusaha untuk mendapatkan satu area yang mereka inginkan. Dan Pekado sementara waktu dikuasai oleh Box Gaming karena tidak ada Bigaton Red Alliance yang bermain juga, semuanya masih berada di tempat lootingan mereka masing-masing sih. Betul, tapi kalau kita penasaran juga ya, tampaknya dari tim BFD, dari tim DU dan juga dari tim RRQ, semua sudah ngirim satu wakil ke arah tengah-tengah area HDP. Di mana ada Bots, ada Voldemort dan juga Okiozora yang masuk ke pertigaan, tiga-tiganya ngambil angle berbeda. Cuma Oki udah back off, mungkin dia kasih info rame banget tengah circle. Kita jangan masuk terlalu buru-buru juga. Iya, benar.
entah apa Oki masih jadi IGL atau enggak kita nggak tahu ya, karena yang seperti yang kita tahu Oki itu kan Squad IGL. player veteran juga ya Ya. dari PUBG Mobile. Dan sementara kalau kita bergeser juga Yumi House yang masih juga berusaha untuk mencicil kembali lootingan-lootingan yang mereka inginkan. Betul, tapi ini Yumi House tim barbar loh. Kemarin kan mereka di game Irangel terakhir ngejar-ngejar lawan. Oh iya. Gue baru tahu kenapa mereka galak banget. Kenapa tuh? Soalnya mereka serem. Apanya? Ada Mikey-nya. Di mana? Itu pemainnya ada Mikey. Oh, namanya Mikey. Iya, makanya musuhnya lari-larian semua kemarin. Oh iya, lari ada Mikey Iya. gitu ya. Tapi PP-nya nggak Mikey kayaknya. Ah, enggak. Nggak tahu juga sih. Mikey asli. Gue mikir dulu, Mikey mana? Gue pikir kan kok nggak ada ininya, logonya bukan Mikey, logonya gambar kayak binatang berkaki 4 gitu. Iya. Tapi ya ternyata itu alasan musuh lari-lari dari Yumi House Oke, kemarin, oke, dikejar-kejar. boleh. Itu sampai lari-lari sampai ke rumah-rumah di luar ini kan, luar area Rozok kan. Oh, jadi lari ya. Lari ada dia. Mikey. Masuk. Masuk ya. Oke, dan ternyata juga di sisi lain kameranya fokus kembali nih ke San Martin lagi dan lagi. Belum ada lagi peperangan yang terjadi, semuanya masih berusaha untuk mencicil rotasi demi rotasi. Apakah di Miramar kala ini Indonesia bisa terus melanjutkan strike mereka? Kalau bisa malah 10 strike atau enggak ronde 1 dihabisin semua sama Indonesia gitu kan? Iya, kalau bisa sih gitu ya. Tapi gue pengen banget sih melihat kali ini dari tim yang dipangkas. Semoga aja tidak ada tim Indonesia yang dipangkas. Jadi full tim lawannya? Iya, kalau bisa. Ya kan Indo Pride. Indo-Pride ya? Ya. Bener sih, gak Ya, salah. Kalau turnamen Indonesia kita fair. Sebagai Bener. caster kita mendukung semua tim bermain secara maksimal. Ya. Kalau udah turnamen internasional ya pasti kita mendukung tim Indonesia lah. Iya sih. Perlu jelas itu, tapi tentu kita mendukung tim Indonesia 100% tanpa merendahkan tim-tim lawan. Nah, itu kita tidak boleh menghujat pastinya untuk mengarah seberang. Dan kali ini dari Nerpeko pun yang sudah mengspot Hans Horyu dari kejauhan. Tappingnya cepet juga nih pakai kali 3 M16 ya. Gue jarang sih ngeliat Nerpeko pakai M16. Apa mungkin karena Nerpeko sendiri belum mendapatkan weapon yang dia inginkan, atau memang sekarang M16 lagi jadi meta juga di Karena kalangan Genforce. players? Karena Genforce ya. Mungkin. Bisa Tapi ya jadi. mungkin dari ya bisa aja kan Genforce pakai, player-player lain lihat kok enak banget sih dia tapping. Terus jadi terinspirasi. Dicobain kan? Untuk mencoba. Pantesan Genforce headshot mulu pakai ginian. Enak banget gitu kan. Misalkan. Misalkan. Tapi ya mungkin juga karena Nerpeko ternyata nggak ada tembakan lain, mau nggak mau pakai M16. Iya sih. Tapi make sense juga sih Flo, karena kan sekarang assist off nih. Lebih enak tuh sekarang player-player tuh entah ngeburst atau nggak main tapping-tapping aja. Karena kan M-assist itu kan benar-benar ngelock banget ketika kita melakukan spray ke arah musuh yang lagi berlari-larian atau dalam posisi standing di depan. Betul, itu benar-benar jadi satu keunggulan lagi sih kalau pakai DMR, pakai bolt action sniper juga ketimbang melakukan spray down di jarak yang jauh. Tapi tentu semua itu punya kelebihan dan juga kekurangannya. Tapi kita bakal tampakkan dari Yumi House kali ini bakal maju ke depan, dan lihat dari Onyx lari saja dari seorang Mikey yang sudah bermunculan di high ground. Dan Onyx kan Casey yang tadi sempat melakukan scouting, menyadari bahwa ada banyak kendaraan di atas dia, langsung tarik mundur dan balik ke arah compound. Ya, dan Casey posisinya seorang diri saja dari tim Onyx, nggak mau mengambil resiko untuk berdekatan dengan Yumi House, malah kali ini berusaha untuk mencari sebuah rumah. Gue nggak tahu tim Onyx lainnya ada di mana, yang pasti untuk sementara waktu Casey masih seorang diri saja, mungkin lagi berusaha untuk mencari checkpoint, tapi malah ketemu sama Yumi House, mendengarkan kembali suara mobil ditembak Kufet begitu saja. Oh no, Yumi House langsung membanting setirnya, dia tahu di sini ada mangsa yang cukup empuk, cukup enak, sudah mulai ngumpul semuanya dikepung. Casey berada di lantai 2, harus melakukan touch seorang diri, ditembakin, tapi Kufet berhasil di take down. M249 dari Kufet tidak bisa berkutik, dan ternyata langsung satu persatu player berusaha untuk mendapatkan Casey. Ya, memang dia bakal keinginan seperti dan juga seorang Clear Love, tapi terlalu lama membuka badannya, malah dia terkena peluru yang begitu panas menghantam tubuhnya. Dan sekarang Mikey dalam posisi knockout, Clear Love dalam posisi yang sekarat. Dia bakal dari itu seorang 80 kg, harus bertahan seorang diri di belakang area tembok. Joe Brengki dengan galak ya, mulai maju ke arah depan juga mencari target terakhirnya. Bom di kokang akan dilempar juga ke arah lantai 1, sayang sekali. Pas banget Clear Love pindah, tapi bomnya
Apakah bukan bom ya, tapi tembakan dari Tembakan. seorang powerpunk bisa juga mengenai targetnya. Kali ini Raffi dan juga Jobrengki masih mengacak-acak rumah dari Yumi House. 80 kg masih dikejar juga oleh seorang Raffi. Lemparan molotov membatasi pergerakan seorang 80 kali ini dalam upaya men-take down plus player dari tim Yumi House. Yes, ini dia 80 kg udah nggak bisa kemana-mana, dikepung begitu saja oleh player-player dari Onyx. Bahkan kali ini dari Raffi berusaha untuk mencari angle shot yang berbeda, berusaha untuk membersihkan terlebih dahulu yang terkenok kali ini supaya menyisakan betul-betul satu orang saja di belakang sana. 80 kg kali ini sama sekali tidak punya orang dalam lagi, teman-temannya sudah dimusnahkan begitu saja dan Onyx kayaknya akan berusaha untuk memprepare kembali untuk langsung membersihkan player terakhir di atas sana. Masih berlari-lari, masih belum ditangkap, masih dibiarkan berlarian, tapi entah apakah informasi masuk atau tidak dan ternyata dibakar. Raffi Oke. berhasil membakar Yumi House 80 kg. Yes, tampaknya dari Onyx bermain galak kembali setelah masuk ke seorang Jobrengki kembali membuat tim Onyx galak seperti off-season kemarin. Wah, gokil banget. Ternyata kehilangan seorang Keshi tidak membuat kerugian yang besar ya. Malah ini lumayan banget gitu, 1 ditukar untuk 4 untuk di mid game seperti ini. Betul, ini worth it banget sih menurut gua dan kita bakal lihat juga tampaknya dari tim Alter Ego ya. Mereka sudah mulai bergerak juga, mulai terpantau di layar kita, tapi depan mereka juga ada tim Aura yang masih menyisakan 3 member mereka. 2 kali ini. 2 ya, karena tadi 1 berhasil di pick off oleh tim Alter Ego dan ternyata zona lagi-lagi bergeser ke arah selatan. Tadi sebelumnya ke utara. Betul. Semua numpuk di selatan, tiba-tiba zonanya ke bawah lagi. Berarti ini enak buat tim Vietnam ya. Ada DX, ada Box Gaming yang juga tadi udah melakukan setup. Onyx hanya perlu masuk sedikit saja. Dan ternyata di sisi lain kali ini Boom yang gak terlalu banyak kita melihat pergerakannya, namun selalu mendapatkan poin stabil. Apakah akan tertahan pergerakannya oleh EAP atau Easy Spy? Tapi Easy Spy kayaknya bakal lebih memilih untuk repositioning aja. Betul, rotasi mereka cukup jauh kali ini ya dari tim EAP dan sekarang dengan kendaraan mereka sudah peroleh, mereka sedang coba maju pelan-pelan membuka vision lebih jauh lagi. Mereka sekarang ada di atasnya WT yang berarti mereka kalau membuka vision harus pelan-pelan karena pasti banyak tim yang mengisi bagian utaranya karena kan pindahnya ke selatan jauh tuh. Semua tim pasti numpuk di bagian utara ataupun di bagian sisi barat timurnya. Selatannya malah nggak gerak, diem-diem aja di rumah. Iya, karena kan stay terus di situ aja kan ya. Dan sementara kalau kita lihat dari Easy Spy yang mungkin akan berusaha untuk mencari posisi enak juga, untuk mencari posisi PW kali ini, bergeser kembali mengitari water treatment seluruhnya. Apakah akan bertemu dengan tim Aura di depan sana? Yang sementara waktu juga sedang Kelihatan. melakukan rotasi dan sudah terlihat, tapi sama sekali nggak nembakin, masih jalan terus aja. Mereka benar-benar fokus banget untuk masuk ke dalam zonanya. Namun kali ini kayak Chisun udah mulai ditembakin juga, mobil Miradonya harus turun sementara waktu bertahan 2 player saja. Jawir low health parah dan juga Chisun akan berusaha naik mobil, mungkin berusaha untuk melakukan disengage. Betul, mereka bakal coba untuk pindah kembali, coba tarik mundur, tapi Jawir tampaknya nggak bisa diselamatkan. Dengan kondisi low terkena peluru tambahan, akhirnya membuat Jawir tertumbangkan. Chisun masih terus memaksakan kendaraan menuju ke arah high ground, tapi ternyata kendaraan diledakkan dan itulah akhir perjalanan dari tim Aura di game kita yang kedua kali ini. Wah, sayang sekali rotasi dari Aura harus dipotong begitu saja oleh Easy Spy. Dan memang tadi posisinya enak banget buat ditembakin sama Easy Spy. Mereka berada di high ground advantage juga kan, tinggal tembakin mobil. Sekarang tuh gitu, karena M assist off, yang diincar tuh udah bukan kepala atau orangnya, mobilnya aja diledakin. Oke, tapi itu poin yang penting juga sih, mengingat dari tim-tim itu kan pada nggak terpaksa menggunakan aim assist off. Berarti spray down jarak jauh, mungkin juga kalau kita lihat dulu banyak yang PD menggunakan double rifle tuh berkurang sekarang. Yeah. Banyak yang pakai DMR atau kalau nggak pakai DMR ya pakai Uzi sekalian jarak dekat. Iya, benar. Jarang kita lihat sekarang orang pakai M4 dan juga AK. Ya kayak spray kali 6 jarak jauh itu jarang banget, tapi memang masih ada yang menggunakan hal seperti itu karena balik lagi dari mekanik setiap player atau individu kan beda-beda. Ada yang jagonya di jarak jauh, ada yang jagonya di jarak dekat, tapi kali ini Bonafide dan juga Onyx yang harus bertemu 2 tim Indonesia untuk sementara waktu. Meta kuning ya, ada Onyx, landak kuning dan juga gorila kuning dari Bonafide. Betul, belum ketemu victim. Malaikat kuning. Dan energi. Iya, naga kuning. Tapi dia kuning orange sih. Tapi masih kategori kuning lah. Kalau kayak udah box itu kan udah Oren oren banget gitu. Iya. Udah oren banget, kayak Aura juga udah masuk ke oren-oren merah gitu Betul, kan. belumnya ketemu DU. DU kok iya koneng juga sih, Dewa Koneng.
Pening semua nih. Berarti Indonesia ini ada meta kuning berarti ya? Meta kuning ya. Dan sementara juga kalau kita lihat box nih, box gaming kemarin tuh sebenarnya kita bisa bilang galak banget ya untuk di match satunya. Tapi setelah itu gue nggak terlalu melihat banyak pergerakan yang dilakukan oleh box gaming. Mereka juga berada di klasemen tengah kemarin itu. Dan apakah hari ini box akan berusaha untuk bermain dengan gahar atau enggak? Karena sementara ini rumah dewa berada di bibir circle udah berhasil dikuasai oleh box gaming nih. Betul, ini enak banget sih. Mereka punya satu rumah dewa yang langsung menghalangi pergerakan tim-tim di bagian atasnya, di atas junkyard. Ya. Tapi kita bakal lihat apakah dari GD juga bakal sedikit rotasi. Mereka mengirimkan 2 orang untuk maju ke depan, sedangkan Nichil dan juga Booms itu gasnya untuk menahan tim DX yang megang high ground advantage-nya. Yes, dan sementara waktu high ground advantage yang sudah dikontrol oleh DX The Savior berada di bagian gunung-gunung ini deket Junkyard ya. Ya, ini dekat area junkyard kali ini ya, dekat area bisa dibilang perpindahan antara low ground juga high ground. Tapi kita serang juga nampak dari RRQ, satu player mereka tertumbangkan, bahkan dari Valdemar langsung dipulangkan ke arah lobby menyisakan 3 member lainnya. Yes, dan Valdemar yang harus direlakan begitu saja, namun kali ini kuning flow terwujud. Ketemu RRQ, Onyx sama Bonafide, mereka berada di tempat yang berdekatan. Bahkan ternyata ada one more dari sisi lain yang berhasil untuk mengamankan Chucky. Entah Chucky masih bisa di revive atau tidak. Bukan Chucky tapi Chuckles. Serem banget Chucky. Makanya. Tapi kita bakal tambahkan dari BFD juga bakal bertemu dengan tim Onyx. Tim yang kali ini mau tidak mau harus maju ke depan dan menerobos pertahanan tim-tim lawannya. Chuckles dalam masih posisi knockout kali ini belum bisa di revive dan tampakkan dari Peko dan juga Mort mungkin tidak akan mengorbankan diri mereka untuk menyelamatkan Chuckles karena begitu terbuka dianya. Wah, udah low juga sih, udah bleeding out, deres. Ya, kayaknya bakal dibiarkan sih Chuckles-nya. Terus Ya. setelah mening Soy dia jadi Chucky. Serem juga ya. bayangannya. Alright, dan ternyata kamera udah bergeser kembali V Gaming yang sudah dibahas-bahas juga kemarin beberapa hari ini. Dan akhirnya kali ini sudah boleh tersorot kembali permainannya. Chua sudah memegang M249 akan bertemu dengan tim Vietnam lainnya. EAP, EZS pada di depan sana yang terus-menerus dibombardir. Smoke demi smoke, granat demi granat terus dilontarkan. Timpuk-timpukan utilities kali ini is real. Betul, kita bakal lihat kalian dari V Gaming masih bertahan juga di balik asap yang mereka lontarkan. 4 player masih bertahan kali ini. Zona mulai menutup, ini berarti tim-tim yang belum mendapatkan bagian dari zona akan cukup kesulitan mengingat ini banyak sekali open fieldnya dan minim kompon-kompon untuk diisi. Yap, dan ternyata posisi Tuan Z2K ini enak banget. Satu player dari EAP keluar dari batu, smoke-nya hilang, itu bakal enak banget buat ditembakin dari bagian high ground advantage-nya. Betul, ini V Gaming ngambil tempat enak banget sih. Di atas bagian junkyard tinggal nembak ke bagian bawah dan emang open banget sih posisi-posisi lawan di bagian lower ground. Sedangkan EAP kali ini ada cover tapi nggak terlalu memadai sepenuhnya, tapi mereka bisa memainkan at least sementara waktu ini tempat-tempat tersebut. Tapi lihat tadi Mort tampaknya mengambil keuntungan dari tim Onyx yang lagi dalam posisi knockout, mendapatkan seorang Raffi dengan meng-secure poin pertama mereka. Yes, dan ternyata di sisi lain juga masih ada Genesis Dogma yang kayaknya lagi berusaha untuk membagi areanya mereka. Mereka ngejaga di bagian bibir zona, nahan Onyx, tapi kayaknya mereka akan berusaha untuk mendekat kembali aja untuk meminimalisir resiko ter-takedown oleh Bluzan dan juga tim lain. Dan Daybot mendapatkan sebuah high ground advantage yang cukup enak, namun hati-hati. Di sebelah kiri mereka juga ada Box Gaming dan ada RRQ dan juga Onyx yang sedang berusaha untuk masuk, tapi mobilnya Mort meledak begitu saja, menyisakan Nerpeko di belakang sana. Apakah Nerpeko mampu untuk survive? Karena GD ini kayaknya benar-benar ngelock posisi tim-tim yang sedang di luar circle-nya. Iya, tapi kita bakal tampakkan dari seorang Soas pun tertangkap tadi dan langsung coba di-end oleh tim GD. Kali ini Nerpeko hanya bermodalkan asap, tidak bisa bergerak terlalu banyak lagi dan sekarang akan terkunci di bagian ujung zona. Sedangkan kalau kita perhatikan sekarang juga dari pergerakan tim GD, mereka enak banget tinggal maju ke arah depan, tapi sebelum mereka ke depan tentu mereka pengen mastiin sisi belakangnya aman. Yes, benar banget. Namun kali ini kameranya juga harus bergeser kembali. Ada fight yang terus-menerus terjadi. Dewa United sepertinya bertemu dengan Bonafide dan kayaknya Bonafide rata ya, diratain sama Dewa United. Dipulangkan oleh tim DU dan tampaknya cukup banyak nih action tim Indo menghadapi tim Indo lainnya. Dimana kita lihat tadi tim GD sudah cukup membonyokkan Onyx dan bahkan memulangkan tim RRQ, dan tadi kita lihat dari tim DU bertemu dengan tim BFD. Yap, dan Powerpunk yang tersisa seorang diri di belakang sana. Blue Zone kayaknya juga nggak bisa lagi bertahan, tapi Ninja mobilnya meledak, diledakkan oleh Nguyen di sisi yang lain. Granat dan juga tembakan combo wombo menuju ke arah Genesis Dogma membuat mereka harus meledak, tapi kali ini GD Games tidak akan tinggal diam, langsung saja menerabas ke arah dalam. One more, the last man standing, Nguyen Suke kali ini bakal langsung dilempar ke sana. Mantul, mantap betul, macan tutup, tapi ternyata Bros pun berhasil di takedown 2, diratain sama One more Nguyen. Betul, tapi kita bakal dari seorang Nguyen yang berhasil meratakan tim GD dengan lemparan bom dan juga pergerakan yang sangat-sangat pede tadi. Gila, dia sisa sendiri loh. Ya, dia langsung standing. Dapetin kill 4 dari total 5. Dan sekaligus naikin
low point transfer minimal. Wah, gila gokil banget, dan kali ini Nguyen harus bertahan seorang diri dengan sebuah senjata Rambo yang dia miliki. Tapi ternyata dari sisi lain Lamborghini menangkap seorang Nguyen. Betul, dari keasikan nembak-nembak kali ini langsung dijaga juga oleh The Xavier yang kali ini bakal keluar dari pertahanan mereka di bagian high ground ya. Tapi bakal kali ini tampaknya dari tim box ya, setelah mereka pindah mengambil shack yang tadi diisi oleh seorang Nguyen, sekarang mereka malah kesulitan menghadapi tim The Xavier yang kali ini mulai menyebar juga di area open field, mulai mengincar posisi dari tim box. Yes, betul sekali. Box yang sudah mulai setup juga di beberapa shack kecil di belakang sana. Ada beberapa natural obstacle dan juga beberapa mobil yang bisa dijadikan portingnya. Namun kali ini 6 tim yang tersisa di X-Boom, EAP, Box, dan juga V-Gaming serta Dewa United. Betul, kita bakal juga tampaknya dari pergerakan semua tim dari DU juga masih harus berhati-hati. Tidak boleh sampai terlalu cepat maju ke arah zona karena arti memang menghalangi pergerakan mereka. Lemparan spot lontarkan, tapi dari Hands juga tertumbangkan, menyisakan 3 member yang bertahan di sisi belakang kali ini. Dari Hands pun langsung di-secure poinnya dan membuat tim DU kali ini terpaksa lanjut game dengan 3 player mereka. Ya, mereka mau nggak mau harus nge-push area ini, harus nyeruduk area pertahanan dari V-Gaming. Tapi ternyata granat nyasar dari Porsche masuk ke arah Oki Ozora, benar-benar on point sekali. DU tidak bisa bertahan karena ada Boom Esports dari sisi lain yang juga mengganggu fight antara V-Gaming dan juga Dewa United. Namun kali ini bakal langsung kembali fokus di X dan juga Box harus bertemu. Dua tim Vietnam kali ini bergesekan di arah tengah dari play zone-nya. Ya, apa yang kita bakal lihat kali ini dari tim The Xavier masih bertahan juga kali ini dan tinggal menyisakan tim Boom sebagai satu-satunya tim Indonesia yang masih bertahan hingga zona kita yang kelima kali ini. 4 tim Vietnam, 1 tim dari Indonesia. Oh my god, Boom Esports, let's go! Indopred, apakah Boom masih bisa bertahan dan mempertahankan WWCD strikes-nya atau tidak? Karena 4 tim Vietnam kali ini yang masih bertahan dan sementara circle dikontrol oleh The Xavier di bagian tengahnya. Betul, dari The Xavier enak banget sih posisi mereka. Punya center pun juga pinggiran, tanpa kita bakal serang Kenan tertumbangkan juga kali ini. Dan sudah bakal lihat tampaknya dari V-Gaming langsung naik ke atas high ground dari tim Boom dan membuat mereka terpaksa bermain dari low ground-nya. Boom, tinggal 2 player bertahan, bahkan satu player mereka dalam posisi knockout. Ponbit last player yang masih bertahan juga kali ini dapat dia bertahan. Kenanda nggak bisa lagi diselamatkan dan akan harus ditinggalkan oleh player-player Boom. Yes, kayak tadi dibokong ya dari bagian high ground belakang sana ya, si Boom Iya. ini sama V-Gaming. Alright, dan ternyata V-Gaming yang berhasil untuk bergerak masuk ke arah dalam, Kenan pun berhasil diamankan, dan boom, terakhir, Ponbit pun dipulangkan oleh Porsche. Yap, dan sekarang tinggal menyisakan 3 tim dari Vietnam. Yes, 3 tim saja yang tersisa di X, EAP, dan juga V-Gaming. Ini EAP dari kemarin permainannya benar-benar stabil banget loh. Kalau misalkan dia main, entah kenapa selalu aja bisa dapetin zona-zona tengah. Namun kali ini pergerakan yang begitu barbar dibangun oleh V-Gaming, langsung menerabas ke arah depan. Ada sebuah check kecil yang sudah dihuni oleh player-player dari Vietnam lainnya. Ditembakin begitu saja bertubi-tubi dari seorang Porsche. Dan rata sudah nampaknya player-player dari The Xavier. Betul, kita bakal dari V-Gaming tampaknya masih bertahan juga dalam shack. Kali ini bakal coba untuk melakukan healing sebelum bertempur kembali. Tapi dengan kondisi sekarang dari V-Gaming sudah mengantongi 9 total elimination dan tinggal fokus perang. Tapi sembari mereka lagi reset, tampaknya dari Porsche juga ditumbangkan dan sekarang Easy Spy tampaknya lapar untuk jadi pertama mereka. Yes, mereka tahu timingnya ini dia untuk bisa langsung menerabas area pertahanan dari V-Gaming. Titik tengah yang sudah diamankan dari The Xavier berhasil di-retake begitu saja oleh V-Gaming. Benar-benar barbar banget, dan juga CJR benar-benar membabi buta menembakkan peluru-peluru panas ke arah dalam smoke-nya. Ya, tapi kita bakal dari Easy Spy tampaknya masih bertahan juga di bagian-bagian gundukan bawah, di mana V-Gaming split ke beberapa angle berbeda, membuat Easy Spy nggak bisa maju tanpa harus membuka tembakan atau muka badan mereka. Yap, dan kayaknya mereka akan bermain dengan waktu aja untuk sementara waktu dari Easy Spy, karena mengingat hanya tersisa 2 player aja. Namun kali ini Mok tidak tinggal diam, berhasil menempatkan 1 player. Tom di belakang sana 2 bahkan kali ini dari tuangan Z2K mengambil bagian high groundnya. Mungkin secure. akan bisa mengambil posisi aman untuk V-Gaming itu sendiri. Tidak sadar atau sadar, dan Chiu sadar dengan keberadaan dari 1 player V-Gaming di atas sana. Yap, dari Chu JR kali ini bakal harus duet dengan seorang Mok menghadapi 3 player dari tim VGM. Dari Thompson di belakang karena lobby menyisakan 3 lagi, tapi dari Chu JR tertangkap oleh Chua menyisakan Mok di sisi belakang seorang diri menghadapi 3 player dari tim V-Gaming. Yes. 1 lawan 3. Posisi dari Mok juga udah ketahuan, bener-bener obvious banget, valid banget di belakang batu. Dan Porsche kali ini akan mengeluarkan granat ini untuk dilontarkan ke arah depan. Benar-benar matang sekali, Mok gak bisa kemana-mana, dan granat terakhir dari V-Gaming mengakhiri Miramar kali ini. Betul, itu dia.